Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan Public Speaking dari LPST Inspirasi Anak Negeri Depok. Juga tidak lupa saya menyapa Bapak dan Ibu dosen dari Prodi Digital Public Relation Telkom University. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi di forum ini. Bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pengembangan keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cantika Sri Cendani. Saya merupakan mahasiswa dari Digital Public Relation Telkom University Angkatan 2017 yang insya Allah akan memandu acara ini hingga akhir. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan rundown acara pada hari ini. Kegiatan hari ini akan diawali dengan pembukaan dan sambutan, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab, lalu diakhiri dengan foto bersama. Di akhir acara, Bapak dan Ibu akan kami minta untuk mengisi form data diri dan form feedback, di mana setelah acara ini selesai dilaksanakan, Bapak dan Ibu akan kami kirimkan materi dan e-sertifikat ke masing-masing email Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk membuka acara pada siang hari ini, kami akan membukanya dengan sambutan dari Bu Marta Trilestari, selaku Ketua Pengabdian Masyarakat. Kepada Bu Marta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara siang hari ini, yang tetap semangat walaupun mungkin kalau sebagian Bapak Ibu di Inspirasi Anak Negeri sudah mulai work from office ya, Bapak Ibu ya, tetap semangat walaupun WFO tapi tetap jaga jarak gitu ya, dan ikuti pelatihan ini dengan semangat. Lalu untuk Bapak Ibu Sivitas Telkom University ya, di sini selain dosen-dosen Digital Public Relation, kebetulan mungkin ada Bu Rita, ada Bu Zahra gitu ya, Sivitas Telkom University, terima kasih telah hadir. Semoga sehat selalu. Di sini saya Marta Trilestari selaku Ketua Pengabdian Masyarakat. Sebetulnya ini yang diinisiasi oleh Ibu Anissa ya, sebagai inisiator daripada program Pengabdian Masyarakat hari ini. Saya izin memberikan sambutan karena kebetulan Bapak Kaprodi, Bapak Ayub Ilfandi Imron tidak bisa hadir karena bentrok dengan rapat yang diadakan di kampus siang ini secara mendadak. Jadi saya izin untuk membuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Inspirasi Anak Negeri. Ini lembaga pendidikan syariah terpadu ya. Ini luar biasa sekali. Mungkin saya tadi melihat profilnya Bapak Marwan ya, ini luar biasa sekali. Bapak mendirikan sebuah lembaga pendidikan gitu berbasis syariah terpadu dan menjadi sebuah inspirasi anak negeri dan menampung generasi-generasi muda yang dapat nanti dikembangkan menjadi generasi penerus bangsa untuk kedepannya. Terima kasih telah bersedia menjadi mitra Abdi Mas kami, Prodi Digital PR, dan mudah-mudahan materi hari ini yaitu yang bertemakan public speaking, dengan pembicaranya adalah ini Ibu Akida. Ibu Akida itu adalah udah expertise ya di bidang public speaking. Nanti akan sharing Bapak Ibu mengenai bagaimana sih tips dan trik mungkin berbicara di depan umum, di depan publik yang merupakan mungkin menjadi sebuah kebutuhan bagi Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar, baik berhadapan dengan siswa-siswi maupun dengan pihak eksternal. Nah, di sini mudah-mudahan kami berharap kita tidak hanya sekedar mitra Abdi Mas saja, mungkin nanti bisa berlanjut ke jenjang lainnya, kita bekerja sama di bidang lainnya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kita bisa mungkin tatap muka ya, Bapak Ibu kita bisa mampir ke Depok. Betul ya di Depok ya Bapak ya? Oke, mungkin mudah-mudahan kita bisa mampir ke Depok. Biasanya kalau urusan kalau jalan-jalan keluar kota, Bu Amel nih yang paling happy ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka silaturahmi secara langsung. Terima kasih khususnya mungkin kepada Bapak Mawan Darmawan SH ya Bapak, salam kenal dari saya sebagai owner LPST Inspirasi Anak Negeri Depok. Sekiranya mungkin sambutan dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami tidak bermaksud menggurui, namun kami di sini sekedar sharing ilmu dan membuka jalan untuk silaturahmi untuk kedepannya dan di masa yang akan datang mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Marta atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Mawan Darmawan SH, selaku owner dari LPST Inspirasi Anak Negeri Depok. Kepada Bapak Mawan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada semuanya. Yang saya hormati Ibu Marta Lestari selaku Kepala Prodi ya Bu ya. Kemudian juga kepada Teh Anissa. Alhamdulillah kita sudah lama kenal, tapi juga alhamdulillah terus tersambung silaturahim sampai saat ini. Semoga semakin sukses untuk kita semuanya. Kemudian sama ada di sana Mbak Safira, Mbak Cantika selaku MC. Kemudian juga ada Mbak Teh Akida Nuril Salma ya, yang mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu penyemangat kita semua. Kemudian juga ada Bu Amalia, dan kemudian Rita Destiwati sama Teh Fitria Jahra. Ya, nah kami di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Telkom yang telah digagas dalam proses pengabdian masyarakatnya untuk menyelenggarakan program pengabdian masyarakat kepada Sekolah Tahfiz-Preneur Inspirasi Anak Negeri Lembaga Pendidikan Syariah Terpadu. Dengan rasa bangga dan berterima kasih, kami beserta tim jajaran Dewan Guru beserta manajemen mengucapkan dengan rasa senang. Ini sesuatu hal yang menurut kami sangat bermanfaat agar kedepannya bisa semakin baik lagi program kerjasama kita yang diharapkan tidak menjadi awal dan terakhir gitu ya. Dan kemudian juga kami di sini dari Depok berterima kasih juga walaupun kita dari jauh tidak memungkinkan untuk bertatap muka dalam kondisi PSBB seperti ini, tapi program-program yang diadakan oleh Universitas Telkom ini sesuatu hal yang menurut kami kesempatan dan momentum yang terbaik kayak gitu. Nah, kami juga dari Depok berharap bahwa suatu hari nanti seperti yang tadi Bu Marta sampaikan bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung agar program-program ini kami juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa Universitas Telkom sudah memberikan sebuah kontribusi terbaik untuk sekolah Tahfiz-Preneur Inspirasi Anak Negeri di Kota Depok ini. Kemudian juga kepada jajaran dan tim daripada pengurus Sekolah Tahfiz-Preneur Inspirasi Anak Negeri ingin sekali bisa berkunjung ke Bandung nanti ya. Yang menurut kami kemarin pun saya pernah secara pribadi ke sana gitu ya. Kemudian juga ke ITB Bandung, dan waktu itu hanya mengikuti program-program kerjasama yang berkaitan dengan ISO, salah satu produk dari kewirausahaan anak-anak di sekolah Tahfiz-Preneur ini. Nah, nanti ketika sudah kenal, sudah lebih dekat, harapannya bisa semakin erat lagi hubungan silaturahimnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mawan atas sambutannya. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, alangkah lebih baik kita memulai dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk pada pemaparan materi. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa selama pemaparan materi berlangsung, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada aplikasi ini, atau mengajukan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab nanti. Materi siang ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Akida Nuril Salma, MA. Ibu Akida Nuril Salma atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Salma merupakan salah satu dosen Prodi Digital Public Relations, dan saat ini beliau sedang menempuh studi lanjutan di Center for Interdisciplinary Methodologies, University of Warwick, UK.
Selain itu, Ibu Salma juga aktif menjadi pemateri pada bidang public speaking, juga pengelolaan konten sosial media. Baik, kepada Ibu Salma, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Santika yang telah memberikan saya tempat untuk memulai mengisi materi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah mendengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, kalau sudah mendengar dengan jelas, karena kalau belum jelas nanti bagaimana ya materi yang saya sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, saya ya, Salma, sangat berbangga sekali dapat diberikan kesempatan untuk mengisi materi pada siang hari ini, dan alhamdulillah juga dengan adanya kecanggihan teknologi, kita bisa dipertemukan secara online meskipun sedang berada di situasi pandemi seperti saat ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau begitu tidak perlu basa-basi panjang, langsung saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya, untuk mohon izin membagikan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Baik. Oke. Sudah terlihat ya materinya ya? Sudah terbaca materinya Bapak dan Ibu? Belum muncul kayaknya sama. Belum ya? Baru foldernya aja. Oh, baru udah muncul share screen-nya, tinggal dibuka materinya Teh. Baru foldernya udah ada. Yang mana Pak? Sudah belum, Ibu? Yang ini. Coba diklik lagi, Teh. Masih foldernya ya? Oke. Ya, Iya, baru masih foldernya. folder. Belum, materinya belum. Oke. Masih belum bisa ya? Belum kelihatan? Ya. Coba di stop share dulu, terus dibuka dulu materinya. Oke. Baru di share screen lagi. Oke. Nah ya, Sudah? sudah muncul. Oke. Baik. Kalau sudah muncul, bisa kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini tema pelatihan untuk hari ini adalah public speaking. Mungkin saya akan memberikan introduction dulu atau perkenalan dulu ya, apa sebenarnya sih public speaking itu gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, public speaking disebut sebagai kemampuan untuk melakukan presentasi dan berbicara di depan publik ya. Kalau bahasa Indonesianya sangat panjang, maka dari itu kita menggunakan bahasa Inggrisnya ya, yang hanya terdiri dari 2 kata, yaitu public speaking. Jadi apapun itu yang melibatkan kita berbicara di depan publik atau di depan sekelompok banyak orang, itu bisa disebut sebagai public speaking. Jadi public speaking adalah suatu aksi dan keterampilan berbicara, keterampilan melakukan presentasi di depan sekelompok besar orang atau di depan publik. Jadi apapun itu ya, ketika Bapak dan Ibu terlibat dalam suatu aksi komunikasi
di depan banyak orang itu bisa disebut sebagai public speaking. Jadi the act or skill of speaking to a usually large group of people. Jadi harus melibatkan large group atau banyak orang, sekelompok besar orang, ketika kita berbicara di depan mereka sebagai audiens atau public. Itu adalah konsep dasar dari public speaking. Lalu public speaking itu juga adalah sebuah proses komunikasi. Yang namanya komunikasi pasti melibatkan komunikator, pesan, media, dan komunikan. Jadi kita sebagai public speaker adalah kita merupakan seorang komunikator ya, yang kita menyampaikan pesan melalui suatu media, lalu kita sampaikan pesan tersebut kepada komunikan atau publik atau audiens yang akan menerima pesan yang kita sampaikan tersebut. Tapi saya kurang tahu ya kalau public speaking online itu apakah bisa disebut sebagai public speaking, karena kan tidak afdol ya, tidak berasa benar-benar berada di depan orang gitu. Jadi biasanya sih public speaking itu terjadi secara langsung ya, tatap muka seorang komunikator kepada audiensnya gitu. Jadi di sini public speaking pasti melibatkan suatu pesan atau lambang yang membuat seseorang berinteraksi antara pembicara dan pendengarnya. Jadi pesan tersebut itu biasanya bukan hanya kata-kata atau words, tapi juga melibatkan yang namanya bahasa tubuh atau suara atau gambar. Jadi pesan yang disampaikan dalam public speaking itu biasanya mengkombinasikan antara kata dan juga bahasa tubuh, suara, dan gambar. Sama halnya dengan komunikasi ya. Komunikasi itu kan dibedakan menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Di mana komunikasi verbal itu melibatkan kata-kata yang kita sampaikan kepada audiens. Sedangkan non-verbal itu apapun di luar kata-kata, itu adalah merupakan bentuk dari komunikasi non-verbal. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Oke. Tunggu sebentar, saya mau share materi yang lain. Jadi apakah pernah Bapak dan Ibu mengalami ini ketika sebelum melakukan presentasi di depan publik? Tiba-tiba berkeringat dingin, sesak nafas, atau gemetar, badan lemas, suara bergetar dan mual. Saya sendiri ya, mungkin dulu waktu awal-awal kuliah, itu tiba-tiba mendadak curhat sedikit ya. Mendadak saya disuruh maju oleh dosen saya untuk presentasi tanpa persiapan apapun, itu langsung muncul nih penyakit-penyakit seperti berkeringat dingin, atau tiba-tiba mual, dan tiba-tiba gemetaran sendiri ketika saya disuruh maju oleh dosen saya. Bahkan terlihat dari kertas yang saya pegang di depan itu bergetar-getar. Itu adalah salah satu contoh gimana penyakit public speaking itu bisa muncul sebelum kita melakukan presentasi di depan publik, yang mana hal tersebut wajar ya terjadi, karena kita manusia, pasti ada kelemahan, dan itu biasanya terjadi di siapapun itu yang baru pertama kali dituntut untuk melakukan presentasi di depan publik. Apakah itu yang terjadi juga kepada Bapak dan Ibu? Mana nih yang biasanya sering terjadi nih? Karena kan biasanya beda-beda case-nya ya, penyakitnya beda-beda. Kalau saya biasanya berkeringat dingin, keluar kelas tuh mual ya, kayak emahnya kambuh gitu, abis disuruh berbicara di depan kelas gitu. Biasanya itu beda-beda. Kalau mahasiswa saya dulu ketika saya ajar itu mereka biasanya menambahkan penyakit-penyakit mereka. Contohnya ada yang dengkulnya lemas, ada yang banyak sekali lah tiba-tiba penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah kita alami, tiba-tiba kita alami sendiri ketika kita dituntut untuk presentasi di depan publik begitu. Jadi ini ya contoh-contoh penyakit-penyakit atau gangguan atau yang tiba-tiba muncul ketika kita melakukan presentasi atau dituntut untuk melakukan presentasi di depan publik. Hal tersebut wajar ya Ibu, bahkan ada fakta nih. Jangan karena itu kita jadi takut untuk melakukan presentasi di depan publik. Karena memang mayoritas ya manusia, apalagi orang Amerika, ini 75% sendiri lebih takut
public speaking daripada kematian, daripada tenggelam di danau atau di laut. Mereka lebih takut public speaking. Ini sampai 75% ya, tertinggi ya. Di situ ada, sudah saya share materinya. Sebuah fakta bahwa 75% orang Amerika itu lebih takut pada public speaking daripada kematian atau tenggelam atau ketinggian atau juga ular dan hewan-hewan lain gitu. Jadi memang inilah ya mengapa public speaking itu bisa menjadi momok bagi sebagian orang. Namun hal tersebut bisa diatasi kalau kita selalu berlatih, dan berlatih. Saya pindah ke screen lainnya lagi ya, Bapak dan Ibu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi public speaking itu tidak hanya melibatkan penyampaian kata-kata, tapi juga mengkombinasikan antara kata-kata dengan bahasa tubuh, suara, dan gambar atau visual. Yang nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Apa itu bahasa tubuh, apa itu suara, dan apa itu visual atau gambar. Gitu. Oke, stop share. Nah, ini tadi. Oke. Selanjutnya, scope atau bidang-bidang dalam public speaking itu ada banyak sekali ya. Apapun itu yang melibatkan kita untuk berbicara di depan publik itu bisa disebut sebagai public speaking. Mungkin ada contoh lain ini selain pidato, ada ceramah, ada sambutan, ada MC atau Master of Ceremony. Ini sebenarnya ada MC kondang ya di sini di room kita, Bu Marta. Bu Marta sebenarnya lebih senior dari saya dalam bidang public speaking. Ya, alhamdulillah semoga saya sebagai junior sudah banyak belajar kepada Bu Marta. Begitu kurang lebih. Jadi ada juga ya MC kondang kita, Bu Marta, akhirnya muncul juga. Nah, selanjutnya ada juga khatib ya, ketika berdakwah ya, seorang ustadz kita berdakwah itu kan juga melibatkan banyak publik yang mendengarkan pesan dari pendakwah tersebut. Jadi ini adalah bidang-bidang dari public speaking. Mungkin yang baru-baru ini tiap hari kita lihat ya, public speaking dari tim komunikasi publik, gugus tugas percepatan penanganan corona, itu kan juga salah satu bentuk public speaking yang tiap hari kita tonton. Mungkin bisa sesudah ini, karena kita nggak bisa praktik secara langsung, mungkin bisa menganalisis dulu bagaimana sih proses public speaking yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya apa yang dilakukan oleh tim komunikasi publik. Nanti agak sore ya, itu bisa juga kita lakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktik secara langsung. Mungkin ada contoh lain ini selain pidato, ceramah, presentasi, MC? Sudah ya? Mungkin itu adalah bidang-bidang dari public speaking. Nah, tujuan pastinya dalam melakukan public speaking, kita ada tujuannya, ada goals-nya, yaitu ada 6. Memberi informasi, atau to inform, memberi inspirasi, to inspire, memotivasi, to motivate, lalu ini apa ini? Tidak terlihat ini. Menghibur, ya, to entertain, membujuk atau meyakinkan, to persuade, dan membela atau to defend. Ada contoh ya dari tiap tujuan ini, misal memberi informasi itu ketika ya tadi yang saya kasih contoh tim komunikasi publik tiap hari memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai progres dari kasus corona di Indonesia. Memberi inspirasi atau to inspire itu biasanya kita kepada publik, kita memberikan motivasi juga memberikan inspirasi. Menghibur itu biasanya contohnya seperti kita berbicara di depan publik tujuannya adalah untuk membuat gembira audiens kita. Contohnya seperti stand up comedy atau membujuk, to persuade, ini biasanya terjadi ketika seseorang itu ya, misal contoh direktur, dia melakukan presentasi di depan publik untuk menyampaikan produk-produk terbarunya agar masyarakat membeli produk baru tersebut. Lalu yang terakhir adalah to defend, itu adalah membela. Ini biasanya mungkin contohnya adalah ketika seorang pengacara ya, biasanya kan di ruang sidang itu kan juga melibatkan sekelompok besar orang.
dan pengacara tersebut membela salah satu terdakwa melalui public speaking gitu. Jadi itu contoh bagaimana to defend itu juga bisa menjadi tujuan dari dilakukannya presentasi di depan publik. Lanjut ya, Bapak dan Ibu. Jadi itu tadi ada 6 tujuan dalam melakukan public speaking. Nah, prinsip-prinsipnya sendiri itu cukup beragam juga. Prinsip dalam melakukan public speaking. Yang pertama tentu ya komunikatif ya, karena kan public speaking adalah proses komunikasi yang harus dilakukan secara komunikatif. Jadi makanya kenapa ketika kita menyampaikan ide atau pesan kepada audiens itu harus mudah dimengerti. Contohnya ketika saya mengajar mahasiswa ya, mungkin saya mengajarkan berdasarkan apa yang saya baca dari buku atau textbook. Nah, biasanya yang ada di buku itu kan memiliki bahasa yang berat ya, yang sulit dimengerti oleh mahasiswa. Jadi ketika saya berbicara di depan mahasiswa, maka saya akan mengubah bahasa saya agar bisa lebih mudah dimengerti oleh audiens dan agar pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan kepada audiens ya. Karena kadang banyak sih public speaker yang mereka tidak melihat dulu target audiens mereka, sehingga mereka menyusun pesan tidak sesuai dengan target audiens, sehingga pesan tidak tersampaikan. Sia-sia. Kita bicara berjam-jam ya, tapi bahasa yang kita pakai itu tidak komunikatif, sehingga tidak dimengerti oleh audiens. Jadi itu contohnya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ketika berbicara kepada murid-murid kan juga harus mengikuti ya bahasa-bahasa anak kecil itu seperti apa. Kita harus tahu bagaimana sih mendekati audiens kita yang masih berumur ini apa? Mungkin TK ya, sepertinya ya, Tenisa ya. Itu kan kita harus tahu lah hal-hal yang memang kita harus bisa menempatkan diri. Pesan harus kita tempatkan kepada audiens. Itu contoh bagaimana prinsip komunikatif itu penting untuk public speaking yang efektif. Jadi biasanya sebelum kita melakukan public speaking, kita riset dulu audiensnya itu siapa, berumur berapa, pekerjaannya apa, karena agar ini tadi, prinsip komunikatif ini bisa tercapai. Seperti itu ya. Selanjutnya, inspiratif. Nah, ini jangan seperti politisi ya, yang ngomong panjang lebar tapi ternyata nggak bermanfaat atau nggak ada isinya. Kalau inspiratif ini biasanya berkaitan dengan pepatah, jangan sampai kita ketika melakukan public speaking itu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita harus menyampaikan pesan yang akan diingat dan akan bermanfaat bagi audiens. Jangan hanya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi prinsip dalam public speaking itu kita juga harus inspiratif dan memberikan gagasan cemerlang bagi para audiens yang kita tuju. Begitu ya. Selanjutnya motivatif. Hampir mirip ya dengan inspiratif tadi. Yang penting ini lebih pada menjual sih, mungkin dalam sektor bisnis ya. Gimana sih kita bisa memotivasi audiens kita untuk membeli produk yang kita sampaikan pada saat itu, juga mengajak atau melakukan mereka atau mempengaruhi mereka untuk melakukan suatu tindakan. Itu adalah motivatif. Biasanya mungkin juga kalau acara-acara seperti Mary Riana, kalau zaman dulu Mario Teguh, itu juga salah satu contoh prinsip public speaking yang bertujuan untuk memotivasi audiens. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya efektif. Jadi pesan yang disampaikan harus menghasilkan dampak positif. Ini hampir sama seperti tadi ya, yang inspiratif itu tadi, di mana pesan kita juga harus memberikan dampak positif, bukan dampak negatif. Yang kita lakukan harus benar-benar bermanfaat, pesan yang kita sampaikan itu harus juga memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan kepada audiens. Itu adalah prinsip public speaking. Nah, efisien. Sama halnya sekarang ya, kita memanfaatkan media yang ada, meskipun situasi dan kondisi itu sedang krisis ya, bisa dibilang kita dalam situasi pandemi seperti ini, tapi kita bisa mampu memanfaatkan media, waktu, dan tempat yang ada. Itu adalah efisien. Dan biasanya kalau mungkin ketika kita melakukan public speaking secara langsung, kita bisa memanfaatkan media atau alat seperti mungkin untuk presentasi seperti PowerPoint, mikrofon, itu harus digunakan secara
efisien. Itu contohnya ya. Lalu dalam public speaking ada yang dikenal sebagai 3V atau 3V. 3V of public speaking. Ada verbal, vokal, dan visual. Mungkin nanti kita akan praktik yang vokal dulu ya, karena verbal biasanya harus melibatkan ruang gerak kita kan cukup terbatas ya ketika kita melakukan pertemuan online ini. Jadi mungkin yang memungkinkan sih praktik yang bisa kita lakukan adalah hanya di vokal. Kalau verbal tadi seperti yang saya bilang itu berkaitan dengan kata-kata yang kita sampaikan. Lalu vokal itu berkaitan dengan suara, biasanya berupa tempo, nada. Jadi dalam public speaking sama halnya dengan menyanyi ya, kita juga berlatih vokal di situ. Kita berlatih nada, kita berlatih intonasi, tempo, dan sebagainya. Lalu ada visual, itu biasanya berkaitan dengan gambar yang kita gunakan. Contohnya sekarang saya menggunakan visual atau gambar dari PowerPoint yang sudah saya buat, itu biasanya mendukung kita ketika melakukan public speaking. Nah, visual ini sendiri tidak serta-merta bisa kita buat ya. Kita harus mengikuti ya, gimana sih visual itu bisa juga secara satu sisi dia bisa membuat public speaking kita efektif, tapi di sisi lain juga bisa membuat public speaking kita menjadi terjerumus ya, atau menjadi jelek, kurang nyampe ke audiens. Jadi nanti akan saya share juga materi bagaimana kita bisa memanfaatkan visual secara efektif. Dan saya akan menayangkan video, salah satu best practice atau contoh public speaker handal, yang mana dari verbal, vokal, dan visual itu beliau sangat menguasai. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai contoh, nanti di akhir-akhir akan saya tayangkan videonya, agar dapat dianalisis oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik, kalau begitu, ini nanti ya, terakhir aja kita untuk praktiknya. Lalu saya akan pindah ke gestur. Gestur ada di, nah ini. Apakah materinya sudah berubah, Tanisa? Sudah berubah. Udah ya, yang warna hijau kan? Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Oke, tadi kan kita membahas mengenai bagaimana seringkali penyakit-penyakit yang biasanya tidak muncul, tapi tiba-tiba muncul ketika kita dituntut untuk berbicara di depan publik. Hal tersebut sangat mungkin untuk diatasi. Bahkan saya kalau ditanya sih, sekarang apakah masih sering keringat dingin? Saya masih sering ketika saya disuruh berbicara di depan publik secara mendadak, dan mungkin saya belum menguasai materi, itu biasanya saya masih muncul penyakit-penyakit seperti keringat dingin, gemetaran itu masih muncul. Kuncinya adalah bagaimana sih kita bisa menutupi kekurangan itu, menutupi penyakit itu ketika kita berada di depan publik. Hal tersebut wajar sih. Bagi public speaker handal pun muncul penyakit-penyakit tersebut, itu adalah hal yang sangat wajar. Dan itu bisa diatasi. Salah satunya adalah dengan menarik nafas dalam-dalam, lalu mempersiapkan presentasi. Tentu ya, ketika kita latihan dan mempersiapkan presentasi dengan baik, biasanya kita akan lebih percaya diri. Karena yang membuat kita biasanya muncul penyakit-penyakit tersebut adalah karena kita tidak percaya diri. Tapi percaya deh, yang namanya audiens itu pasti mereka tidak akan lebih tahu dari kita. Berpikirnya seperti itu saja, positifnya agar bisa tertutupi kegugupan itu. Gitu. Lalu ada berlatih, dan berlatih. Ini ya, practice makes perfect. Jadi yang namanya berlatih, mungkin karena sekarang kita ruang geraknya terbatas, mungkin bisa berlatih secara individu ya, berlatih di depan cermin juga bisa, lalu kita rekam suara kita biar kita bisa tahu kekurangan dari vokal kita itu apa, itu bisa juga mungkin dilakukan. Karena yang namanya public speaking itu adalah merupakan suatu proses. Saya pun dulu juga dari nol, maksudnya dari masih keringat dingin waktu kuliah, tapi itu proses ya, kalau kita mau berlatih terus, insya Allah skill public speaking kita akan lebih baik. Nah, menarik nafas ini cukup efektif. Pengalaman saya, menarik nafas dalam-dalam itu cukup efektif untuk relax ketika kita tiba-tiba dituntut untuk melakukan presentasi di depan publik. Ini ya. Kalau bagi saya yang paling penting adalah poin ketiga, yaitu berlatih itu tadi, atau practice. Ini
sangat penting dalam public speaking dan bisa dimulai dari sekarang karena mungkin bisa dilakukan juga secara individu. Biasanya saya suruh dulu kalau saya ngajar mahasiswa saya, itu saya suruh mereka latihan dulu di ruangan kosong, ruangan kelas kosong. Kalian berbicara mungkin di depan teman kalian 1 atau 2 gitu. Lalu suruh teman kalian kasih feedback, itu juga bisa menjadi effort ya atau upaya untuk berlatih public speaking. Selanjutnya, tadi saya akan masuk ke gestur atau komunikasi nonverbal. Jadi, dalam public speaking, tadi seperti yang sudah saya bilang, itu merupakan kombinasi dari verbal dan nonverbal. Dan saya pernah mendengar riset dari, saya lupa nama profesornya, itu sebuah studi menunjukkan bahwa komunikasi itu melibatkan 7% verbal, sisanya nonverbal. Jadi, 7% itu kata-kata, dan sisanya adalah 92% itu gestur, hal-hal yang di luar kata-kata. Jadi memang kita jangan hanya berfokus pada kata-kata saja, karena ternyata komunikasi yang efektif itu harus melibatkan 92% nonverbal atau gestur itu tadi. Nah, gestur sendiri tidak semua boleh diterapkan ya. Ada gestur yang wajib untuk diterapkan, ini salah satunya, do this gesture, ya, lakukan gestur ini ketika berbicara di depan publik. Yang pertama adalah postur tubuh. Oke, sebentar, saya lupa. Jadi gestur ini bukan hanya juga akan bermanfaat bagi gestur ini, manfaatnya adalah untuk menekankan pesan atau kata-kata yang kita sampaikan kepada audiens. Kita sendiri pun ketika berbicara secara pribadi begini kan biasanya juga akan lebih afdol ya kalau menggunakan gestur. Karena memang gestur itu bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif. Dan gestur ini juga ternyata, saya baca juga dalam sebuah riset, di mana gestur ini bermanfaat juga untuk kita sebagai public speaker. Karena kita kan terbiasa juga ya berbicara dengan gestur. Itu akan mengatur flow atau alur berbicara kita. Coba Bapak dan Ibu praktik berbicara tanpa menggunakan gestur. Apakah Bapak dan Ibu nyaman? Enggak kan? Akan lebih nyaman ketika menggunakan gestur. Jadi gestur itu juga punya manfaat bukan hanya kepada audiens, tapi juga kepada diri kita sendiri sebagai public speaker. Kurang lebih seperti itu ya. Dan gestur ini juga biasanya akan membuat audiens tidak bosan. Coba bayangkan ya, saya dulu pernah punya dosen, itu yang kalau masuk kelas 3 jam itu beliau hanya duduk, tidak menunjukkan gestur apapun. Apa yang terjadi? Kita tidak akan paham apa yang beliau katakan, karena beliau hanya duduk tanpa ada PowerPoint, tanpa ada apapun itu, hanya duduk, tidak ada gestur yang beliau lakukan, jadi pada akhirnya mahasiswa akan bosan. Dan selama 3 jam itu sia-sia, tidak ada mahasiswa yang mengerti materi apa yang disampaikan. Jadi itulah pentingnya gestur, karena bisa membuat pesan yang kita sampaikan itu lebih bermakna kepada audiens. Itu ya. Jadi ada beberapa gestur yang penting atau perlu kita terapkan. Yang pertama adalah postur tubuh. Jangan membungkuk ya. Postur tubuh harus tegap. Lalu selanjutnya perpindahan tempat atau movement. Ya, jangan hanya berada di satu tempat saja. Kadang-kadang kita berjalan ke kanan atau ke kiri. Itu secara tidak langsung membuat audiens tertarik melihat kita. Kok kita hanya berdiam di tempat itu saja kan audiens, oh ya udah dia di situ doang gitu mungkin. Kalau kita melakukan movement, oh dia pindah ke sana kemari. Jadi fokus audiens itu bisa ke kita, bukan ke yang lain. Itu adalah manfaat dari movement atau perpindahan tempat. Kita sendiri juga sebagai public speaker nggak akan bosan kan kalau hanya berdiri di satu tempat, kan juga kita sendiri bosan gitu. Lalu selanjutnya ada gerak isyarat. Gerak isyarat itu biasanya mungkin apa ya, kayak ketika kita melakukan public speaking itu kita lebih banyak harus direkomendasikan untuk membuka tangan kita lebar-lebar ya. Gitu. Ruang geraknya terbatas, jadi saya tidak bisa memberikan contoh. Jadi membuka tangan lebar-lebar itu gerak isyarat yang harus diterapkan oleh seorang public speaker. Atau mungkin begini ya, apa ini namanya? Ini adalah bentuk ketika mungkin kita
menunjukkan hal yang positif, itu kita bisa. Itu contoh dari gerak isyarat. Mimik wajah. Ya, jangan sampai hanya datar saja, kita harus berubah-ubah mimik wajah sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Nanti akan saya tunjukkan sebuah video before after ya, sebelum dan sesudah seseorang itu menggunakan gestur dan tidak menggunakan gestur. Itu akan terlihat ya, gimana public speaking yang dilakukan itu ternyata lebih bagus ketika orang tersebut menggunakan mimik wajah. Contohnya adalah tersenyum. Binar mata, tentu ya, binar mata kan menunjukkan semacam ketertarikan ya, kita punya semangat ketika menyampaikan pesan pada saat di depan publik. Jadi kalau ketika kita terlihat lemas, tidak ada binar mata, itu kan audiens juga males gitu. Oh, public speaker-nya aja nggak semangat gitu. Jadi binar mata bisa menunjukkan semangat dalam menyampaikan pesan. Dan terakhir ini biasanya banyak yang suka menghindari ya kontak mata ya. Banyak yang mahasiswa saya dulu sih waktu cerita itu, ketika mereka melakukan kontak mata saat melakukan public speaking, itu membuat mereka semakin nervous atau membuat mereka semakin gugup. Nah, bisa jadi diatasi dengan jangan melihat mata tapi melihat dahi. Dahi dari audiens Anda gitu. Karena kalau melihat mata nggak tahu kenapa sih banyak orang yang menghindari itu ketika berbicara di depan publik. Padahal itu penting ya, kontak mata itu sangat penting. Dan kontak matanya jangan cuma ke satu orang doang, kita berubah-ubah ya. Dari orang di kiri, kanan, belakang, itu semua harus kita melakukan kontak mata. Karena audiens akan merasa dihargai juga di situ ya. Jadi tadi tipsnya ya, kalau memang tidak berani atau kurang nyaman ketika melakukan kontak mata dengan audiens, bisa melihat dahinya saja. Gitu. Lanjut. Ada juga nih gestur yang harus dihindari ketika melakukan public speaking. Salah satunya adalah masukkan tangan ke saku, tangan ditangkupkan di belakang punggung, lengan disedekatkan, bertolak pinggang, dan meremas-remas tangan. Nah, ini adalah gestur yang menunjukkan kita tidak nyaman ya saat berbicara di depan publik. Makanya yang namanya public speaking itu gestur kuncinya adalah kita harus terlihat terbuka. Tangan kita terbuka, jangan disembunyikan ke belakang atau ke dalam saku. Itu harus dihindari dalam melakukan public speaking. Jadi memang kuncinya adalah itu tadi ya, tangan harus terbuka. Gestur yang penting saat public speaking, karena ketika kita menutup tangan atau sedekap itu kan juga terlihat tidak menghargai audiens, atau masukkan tangan ke saku, atau meremas-remas tangan, itu biasanya menunjukkan kegugupan kita ketika berbicara di depan publik. Jadi lebih baik dihindari gestur-gestur tersebut. Oke. Nah, mungkin sampai di sini materinya untuk hari ini. Untuk yang visual, saya tidak bisa banyak berbicara ya, karena nanti akan saya tunjukkan saja video dari saya yang akan menunjukkan contoh visual yang baik. Hanya saja memang tadi gestur dan vokal, itu tadi yang terpenting ya. Mungkin saya akan kembali ke materi mengenai vokal. Tadi gestur sudah, sekarang kita kembali ke vokal. Oke, tunggu sebentar, saya share screen yang baru. Nah, ini. Vokal sendiri terdiri dari beberapa macam, ada artikulasi, intonasi, volume, tempo, tipe suara, logat, parasering, aksentuasi, dan ekspresi suara. Ini bisa dipraktikkan sih, Bapak dan Ibu, dari sekarang ya. Mungkin mau praktik? Mulai dari sekarang, apa sudah siap kalau mau praktik? Memungkinkan nggak ya untuk praktik ini? Yang pertama dari artikulasi ya, ini biasanya berkaitan dengan kejelasan dalam mengucapkan huruf, kata, dan kalimat. Coba, ucapkan nama lengkap Anda dengan jelas, cukup sekali saja. Apakah
teman Anda bisa menuliskan nama lengkap Anda secara benar. Kalau sudah benar, itu berarti artikulasi Anda sudah baik. Gitu. Kita mau praktik sekarang? Memungkinkan nggak ya, Teh Nisa? Dari teman-teman inspirasi anak negeri memungkinkan untuk praktek di sana? Lagi pada ngumpul nih kebetulan. Iya, kebetulan lagi pada ngumpul ya. Misal saya ya mengucapkan nama lengkap saya, Akida Nuril Salma. Apakah semua bisa mendengar dengan jelas? Saya coba diulangi nama saya, Bapak dan Ibu. Akida Nuril Salma. Coba diulangi, Bapak Ibu. Akida Nuril Salma. Mantap. Oke, mungkin sekarang gantian Bapak dan Ibu semua deh yang ada di sana. Satu aja deh, jadi contoh gitu. Satu, Bapak dan Ibu, siapa yang mau mengucapkan nama lengkapnya? Coba. Henry Syah Putra. Oke. Coba kita ulang ya, namanya ya. Henry Syah Putra. Iya. Betul ya, Bapak? Oke. Oke, Berarti berarti jelas artikulasinya. ada lagi yang mau mencoba yang agak panjang gitu nama lengkapnya? Harum Nur Hanifah. Oke, coba. Teh Nisa, dengar nggak? Hanum Nur Hanifah. Betul nggak? Harum, namanya Harum, bukan Hanum. Harum, Harum berarti ya. Harum Nur Hanifah. Mungkin bisa diulang lagi. Harum Nur Saya. Nah, ini sudah jelas ya. Mungkin tadi karena ada gangguan sinyal atau apa gitu. Karena mana lagi media kita online. Oke, bagus sekali. Berarti artikulasinya sudah baik ya. Kita move ya, kita pindah ke latihan yang lain. Intonasi, tinggi rendahnya nada pada kata dalam kalimat. Jadi jangan sampai kita ketika berbicara datar aja. Contohnya ya, kalau saya bicara datar, saya mahasiswa Telkom University. Apakah menarik Bapak dan Ibu? Saya berbicara tidak ada nada, tidak ada irama ya. Saya mahasiswa Telkom University. Apakah audiens akan tertarik dengan apa yang kita bicarakan? Nah, maka dari itu intonasi sangat penting ya. Contohnya mungkin ya, kalau saya mengucapkan kata ini, saya mahasiswa Telkom University. Nah, itu udah beda ya dengan tadi yang saya sampaikan ketika menggunakan nada yang datar tadi, itu kan beda. Kedengarannya lebih nyaman ketika saya menggunakan irama yang berbeda ya. Contohnya, saya mahasiswa Telkom University. Nah, itu contoh intonasi ya, bagaimana kita menggunakan nada tinggi dan nada rendah di situ agar bervariasi. Mungkin ada yang mau praktik lagi intonasi di sini? Ada yang mau praktik Bapak dan Ibu? Siapa? Mangga. Latihan intonasi. Ada nih yang mau jadi relawan untuk praktik? Ada. Nggak ada. Ada. Ya, Coba. silakan, Bu. saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Oke, bagus. Iya, bagus. Tadi sudah ada irama yang berbeda ya. Saya, ada lagi, satu lagi deh. Terakhir nih. Satu lagi dong, yang belum. Saya mahasiswa Telkom University. Nah, itu contoh intonasi. Ada yang mau mencontohkan lagi, Bapak dan Ibu? Nggak ada? Tidak ada ya sepertinya ya. Ya sudah, satu saja lah. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Volume, pengaturan volume.
Nah, ini harus disesuaikan juga agar pesan didengar telinga audiens. Ini biasanya diterapkan ketika kita melakukan presentasi secara langsung ya. Karena kan audiens banyak, nggak semua duduk di depan, ada yang duduk di belakang juga. Jadi kita harus tes suara apakah volume kita akan didengar oleh orang seluruh di ruangan. Jadi kita harus sesuaikan volume kita sebelum kita melakukan public speaking. Nah, orang-orang kan punya volume suara yang berbeda ya. Kalau saya sendiri termasuk orang yang punya volume suara yang besar. Bahkan waktu saya kuliah dulu sering diejek sama teman-teman saya, emang kamu makan toa ya? Suara kok kenceng banget gitu. Karena memang saya punya volume suara yang besar. Tapi kan orang beda-beda. Ada yang punya volume suara kecil. Jadi di situ harus disesuaikan dengan kondisi agar pesan yang disampaikan itu bisa efektif ke semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Biasanya kalau saya masuk kelas nih, masuk kelas lagi ngajar gitu, saya biasanya akan tanya ke mahasiswa yang berada di belakang sendiri itu apakah suara saya terdengar? Karena saya takut 3 jam saya bicara di depan anak-anak ternyata yang di belakang nggak dengar gitu. Jadi itu salah satu contoh gimana sih kita bisa menyesuaikan volume. Mungkin kita bisa tanyakan kepada audiens yang berada atau yang duduk di belakang mengenai volume suara kita apakah sudah bisa terdengar oleh mereka. Itu ya, contohnya pengaturan volume. Nah, ini mungkin nggak bisa ya diterapkan ya, karena ya pasti akan sulit, karena kita tidak bertemu secara langsung, jadi kita skip saja ya. Yang jelas tadi, tips dari saya, biasanya sebelum kita memulai public speaking, kita tanya dulu seluruh hadirin apakah sudah mendengar suara dari kita. Gitu. Tempo nih, kecepatan dalam berbicara, ini kelemahan saya. Tempo, saya biasanya punya kebiasaan berbicara sangat cepat. Bahkan dulu waktu saya melakukan presentasi di depan dosen saya, itu dosen saya langsung nyindir saya, Salma, kamu abis presentasi atau abis lari sih? Coba ambil lagi nafas dalam-dalam gitu. Karena saya berbicara tuh seperti dikejar nggak tahu apa. Sangat cepat berbicara saya. Tempo saya sangat cepat. Jadi ini harus mulai dilatih ya, kecepatan dalam berbicara, karena akan mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Coba kalau saya ngomong lambat ya, saya praktikkan ya. Kecepatan dalam berbicara akan mempengaruhi efektifnya. Nah, itu saya terlalu lambat kan? Apakah nyaman para audiens mendengar saya berbicara sangat lambat? Tidak nyaman juga ya. Maka dari itu, sedang-sedang saja lah, seimbang saja, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga. Tempo yang harus kita sesuaikan ketika melakukan public speaking. Ini adakah yang mungkin bisa dibaca ya? Praktik lagi, satu relawan membaca screen dari saya, apakah temponya sudah sesuai atau tidak? Ada yang mau kira-kira melakukan praktik? Gak ada ya? Silahkan. Atau Bu Marta? MC kondang? Nggak usah ditanya Bu lagi Marta lah. ya. Ini Bapak Ibu, sebetulnya kesempatan nih bagi Bapak Ibu harus ini mencoba, karena yang ditunjuk sama Mbak Salma atau mungkin yang acungkan tangannya tadi itu adalah sudah punya bekal sebagai public speaker handal tuh. Rasa percaya dirinya udah mulai muncul. Mungkin Iya, ada nih dalam hatinya pengen tapi malu untuk angkat tangan, saya yakin ya dalam hatinya mau coba tapi berat mau angkat tangan. Coba cuman bisa kelihatan 2 orang ya di dalam screen. Iya, Biasanya kadang terlihat ya dari mimik muka atau dari dari apa namanya? Kita bisa ngelihat biasanya oh ini mungkin mau coba tapi malu-malu nih. malu-malu tapi mau, Bu. Malu-malu tapi mau. Biar nanti mungkin dari mitranya Mbak Salma mungkin dikasih kesempatan lagi. Saya yakin pasti ada yang mau coba nih Bapak Ibu. Latihan tempo. Silahkan. Bapak Ibu ada yang mau coba?
mencoba membaca apa yang saya share di sini. Oke, Nah, silakan. tuh ada tuh. Nah, ini Ibu udah punya bekal sebagai public speaker handal, Bu. Kasih Iya, ini applause calon-calon buat Ibu public dong. speaker Anda. Nanti Bu Marta tersaingi nih kayaknya. Iya nih, Ibu ngambil lahan pekerjaan saya nanti, Bu ya. Kak, screen-nya kurang kelihatan, boleh yang sebelumnya aja biar bisa dibaca jelas. Screen-nya kurang kelihatan ya, Ibu ya? Sedikit. Oh, karena screen-nya nggak kelihatan ya? Ini? Kalau nggak yang screen sebelumnya ada kotak itu kan, jadi kelihatan. Ini lagi. Yang ini? Slide sebelumnya mungkin. Yang ini terlihat, Ibu? Terlihat? Dibaca saja sih mungkin, agar saya tahu temponya seperti apa. Kecepatan dalam berbicara akan mempengaruhi efektifnya pesan yang disampaikan. Nah, oke, bagus sekali temponya ya, Bu Marta. Sepertinya akan ada pesaing Ibu ya. Iya, ini Ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Fat. Nama lengkapnya Ibu? Farahma. Oh, Ibu Farah ya, Bu ya? Farah. Oh, mohon maaf ini mungkin ya karena kita secara digital ya, Bu ya, pasti noise-nya banyak. Bukan karena artikulasi Ibu tidak jelas, tapi mungkin ini ada noise-nya. Saya tadi mendengarnya Ibu Farah. Salah ya? Syifa Rahma. Oh, Syifa Rahma. Oke, Ibu Syifa. Kasih aplaus dulu dong buat Ibu Syifa semuanya. Luar biasa, Ibu. Luar biasa, Ibu Syifa udah mencoba kesempatan yang ini Bu ya diberikan oleh Mbak Salma. Iya, temponya sudah seimbang ya, balance ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Jadi tadi saya sudah nyaman banget dengerinnya, Bu. Oke. Coba latihan artikulasi, intonasi, dan tempo secara bersamaan ya. Ada lagi nih, Bu siapa Rahma? Atau siapa tadi? Syifa Rahma. Syifa Rahma, Ibu lagi sepertinya jadi korban. Tapi boleh dikecilin lagi. 5 kali nih ya, coba secara bergantian. Kita kelihatan nggak? Masih belum kelihatan. Kepala digaruk, kelapa diparut, coba. Oke, 5 kali ya. 5 kali, coba. Iya. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Cepet. Jangan, kalau cepet tertuker. Iya, lama-lama temponya langsung nggak terkontrol ya, makanya penting latihan artikulasi, intonasi, dan tempo untuk mempertahankan tempo itu tadi. Gitu. Ada lagi yang coba mungkin? Satu lagi. Atau mau diulang, Bu? Capek ya? Bapaknya mungkin, Teh. Bapak-bapaknya coba, mana nih? Masa ibu-ibu terus? Tuh. Mana nih yang bapak-bapaknya? Ini yang bapak-bapak, kepala digaruk, kelapa diparut. Coba pertahankan tempo yang seimbang. Bisa nggak sih? Secara Pak 5 Marwan, kali. mungkin Pak Marwan mau coba, Pak Marwan. Oh, mungkin, iya benar. Boleh. Boleh, silakan. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Aku udah jadi pleset. Kayak dikejar sesuatu ya, tapi meskipun temponya cepat, tapi Bapak Marwan ini artikulasi dan intonasinya masih bagus loh, luar biasa. Biasanya kalau saya suruh praktik anak-anak tuh langsung kebalik-balik gitu loh, kepala sama kelapa. Tapi Bapaknya tadi masih konsisten ya, artikulasi dan intonasi meskipun temponya cepat. Oke, bagus sekali. Mungkin temponya bisa dilambatkan sedikit ya, tapi artikulasi dan intonasi sudah 100 lah, mantap lah Bapaknya. Oke. Sudah tidak ada yang mau mencoba lagi?
Tidak ya? Ada lagi yang mau mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya artikulasi, intonasi, dan temponya sudah sempurna atau belum? Gitu. Tidak ada lagi. Ada satu. Mungkin tadi siapa namanya lupa, tadi kan sudah sekali ya? Bisa. Henry coba. Oh, coba Pak. Kelapa sama kepala yang tukar. Kepala sama kelapanya takut. Kenapa Pak? Mau coba? Mau coba Aisyah? Silakan. Mau lihat nih, saya juga. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Oke, ini temponya seimbang ya. Sudah seimbang sekali, artikulasi, intonasi, dan tempo sudah jelas. Saya dengarkan secara 5 kali itu nyampe ke saya. Terima kasih Bapak, bagus sekali ya. Sepertinya guru-guru di sini sudah punya bakat ya, public speaking tanpa perlu diajarkan. Sebenarnya sudah dari lahir ya, punya skill public speaking yang baik. Oke. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas partisipasinya tadi. Tipe suara ini tidak perlu ya, sepertinya kita akan skip saja, karena setiap orang memiliki tipe suara yang berbeda-beda, tidak perlu. Logat, tadi logatnya sepertinya tidak perlu saya permasalahkan sih. Biasanya kalau saya ya, karena saya orang Jawa, biasanya saya medok. Ya, kalau lagi medok, ya medok. Apakah saya medok? Oke, jadi logat ini sih bagi saya tidak begitu terlalu bermasalah ya, karena asal pesan yang disampaikan masih tersampaikan, punya logat pun tidak apa-apa ya. Itu sama halnya dengan mempertahankan budaya Indonesia, tidak apa-apa. Jadi tidak begitu penting atau tidak begitu esensial. Jadi mungkin udah sih sampai di situ, karena ini pemenggalan kalimat, maksudnya adalah kita jangan ketika berbicara juga harus ada titik, ada komanya, itu kita tekankan melalui nada atau vokal. Contohnya mungkin ini ada koma ya, di sini ya, di screen ini, kita ada nada yang menunjukkan bahwa itu koma. Misal, pemenggalan kalimat, tanda koma, dan titik penting untuk diperhatikan. Itu contoh para sharing ya, atau kita melakukan penekanan dari vokal mengenai apakah itu titik atau koma, itu juga bisa dilatih. Nanti mungkin dipelajari lagi secara mandiri. Oke, cukup sampai di situ materi dari saya, dan latihannya, prakteknya cuma ini, jadi kurang afdol ya. Biasanya kalau bertemu secara langsung, itu akan diminta untuk melakukan praktik gestur, bahasa tubuh, dan sebagainya. Tapi ini ruang gerak kita terbatas, jadi mungkin kita hanya bisa melakukan praktik vokal saja. Jadi saya berharap sih mungkin ketika pandemi ini mereda, kita bisa bertemu secara langsung, dan saya mungkin malah akan belajar langsung ya dengan Bapak dan Ibu yang ternyata ada bakat-bakat nih menjadi public speaker yang hebat nih. Lama-lama kita disalib nih Bu Marta nih. Oke, baik. Mungkin di situ saya akan share video atau masuk ke tanya jawab dulu, Teh Nisa. Video dulu. Boleh video dulu. Oh, video dulu ya. Oke, saya coba share video yang sudah saya persiapkan khusus untuk pertemuan hari ini. Mohon tunggu sebentar. Oke. Share screen. Hello everyone. Apakah sudah muncul Welcome videonya? to Public Speaking. Sudah. Today's first presenter is Ranjit. I would ask everyone to give him their Mungkin bisa dilihat dari sebelum dan sesudah. Jadi ini ceritanya adalah ada satu mahasiswa yang dia melakukan presentasi di sini. Nanti dia akan semacam diberikan input oleh dosennya untuk memperbaiki diri. Public speaking-nya nanti akan ada 2 part ya.
Ini yang part pertama atau presentasi pertama. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Oke, presentasi pertama. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang salah sih dari si presenter ini? Kurang menarik sih kalau menurut saya, karena cuma baca teks aja, nggak ada kontak mata dari audiens ke speakernya. Oke, betul sekali, bagus sekali Bu. Ini memang Bu siapa tadi lupa lagi namanya. Bu Rahma ya. Oke, kelihatan juga dari audiens tadi kan disorot juga ya, audiensnya ngantuk, ada yang main HP sendiri karena kan si presenter tidak menarik, tidak ada gestur yang dia tunjukkan. Tidak perlulah mikirin pesan yang disampaikan ya, karena gesturnya sendiri pun tidak muncul di situ gitu, apalagi pesannya gitu tidak akan efektif tersampaikan. Nah, maka dari itu presentasi pertama ini lumayan mendapat respon negatif dari dosen dari mahasiswa tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Anyone like to offer Ranjit constructive? Untuk presentasi kedua, setelah mendapatkan input, mahasiswa ini memperbaiki diri di presentasi selanjutnya. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on Oke, gimana dengan presentasi kedua? Apakah mahasiswa ini sudah berubah dan memperbaiki diri? Sudah terlihat bedanya ya Bapak Ibu ya tadi? Yang awalnya di presentasi pertama, si mahasiswa ini tidak ada mimik wajah ya, hanya membaca teks saja. Sekarang dia sudah berani tersenyum kepada audiens, sudah berani melakukan kontak mata, sudah berani melakukan bahasa atau gerak tubuh. Dan di situ sudah terlihat juga respon dari audiens berbeda dengan yang sebelumnya. Audiens pun akan tertarik dengan
si presenter ini gitu. Yang sebelumnya kan ada yang malah menggambar, ada yang malah main HP, ada yang mengantuk dan sebagainya. Ketika dia sudah berubah menggunakan komunikasi nonverbal atau menggunakan gestur dan lain sebagainya, itu public speaking dia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi sudah terbukti ya studi yang tadi saya bicarakan bahwa yang namanya public speaking itu melibatkan 7% pesan dan 92% gestur dan lain sebagainya. Nah, gestur dan lain sebagainya itu bisa juga termasuk pakaian yang kita pakai ya. Non-verbal itu juga termasuk pakaian yang kita pakai, sehingga ketika kita melakukan public speaking, kita juga harus mempersiapkan pakaian apa sih yang akan mungkin menarik minat audiens gitu. Jangan kita seenaknya saja gitu memilih pakaian yang akan kita pakai, karena itu juga salah satu bentuk dari bahasa isyarat juga ya, karena pakaian juga bermakna sesuatu. Pakaian juga menyampaikan suatu pesan kepada audiens, kurang lebih ya. Jadi sudah terlihat bedanya Bapak dan Ibu? Oke, maka dari itu tidak apa-apa ya, kita pasti pernah melakukan kesalahan, yang penting nanti sesudah itu kita bisa memperbaiki diri, seperti yang dilakukan oleh si mahasiswa ini, berubah 180 derajat dari sebelumnya menjadi lebih baik, dan bahkan diapresiasi oleh audiens. Begitu. Terakhir sih saya ada video dari salah satu public speaker hebat yang menurut saya beliau itu dari vokal, verbal, dan visualnya itu sempurna ya. Saya akan kasih contoh, tapi saya skip saja ya karena agak lama sih videonya agar menghemat waktu. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Bisa dilihat atau diidentifikasi verbal beliau, vokal beliau, dan visual. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Apakah tangan beliau terbuka? And ya, selalu terbuka ya, karena itu Apple adalah has gestur yang harus diterapkan. Well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just revolutionary products. All listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. A phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah visual ya yang ditunjukkan. Jadi dalam memanfaatkan visual itu sangat efektif dan efisien. Ketika kita membuat PPT juga biasanya sering kan kita melihat ada yang full text ya. Kalau Steve Jobs ini harus dicontoh karena apa yang dia tunjukkan kepada audiens adalah visual yang memang berfokus pada gambar dan hanya teks yang sedikit saja, karena itu biasanya bisa lebih menarik audiens ketika kita membuat visual yang efektif dan efisien. Ini bisa dicontoh sih visual dan juga gestur tadi juga bisa dicontoh yang dilakukan oleh Steve Jobs. Bahkan menurut saya, menurut banyak ahli, public speaking Steve Jobs lah yang bisa membawa bisnis dia menjadi seperti saat ini. Gitu sih kurang lebih
best practice atau contoh seorang public speaker yang handal, yang bisa jadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan public speaking. Gitu. Mungkin ada... Bisa masuk sesi tanya jawab, dikembalikan ke MC dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Salma yang telah memberikan kita materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ya, silahkan kepada Ibu. Ibu Syifa tadi ya namanya. Ibu Syifa ya? Pada Ibu Syifa, silahkan. Kan saya pernah di presentasi untuk kesiapan bahan presentasi sudah disiapkan. Pokoknya udah disiapkan dengan baik, tapi ketika maju pun suara kayak mendem gitu kan, sedangkan untuk tenang itu kan untuk persiapan materi kan. Kalau kan udah nyiapin, tapi tetap aja pas presentasi suara mendem terus, atau yang tadi kayak ngerasa dingin tangan atau apa itu tetap, itu gimana biar udah coba sebaik mungkin kok masih aja gitu, ngerasa takut, ngerasa nggak berani gitu. Kita tipsnya lagi. Sering itu ditanyakan oleh mahasiswa saya ya. Kalau ditanya saya masih kayak gitu apa enggak, saya masih kayak gitu, sering gitu. Apalagi ketika dihadapkan oleh audiens dengan jumlah yang sangat besar, saya juga masih ada penyakit keringat dingin sama seperti Ibu ya. Itu tidak bisa diatasi, tapi bisa ditutupi. Apakah mungkin dengan cara tadi ya, bernafas, mengambil nafas dalam-dalam, lalu berpikir secara rileks? Apakah Ibu sudah sering berlatih sebelumnya secara mandiri? Berlatih secara mandiri, nggak paling langsung ke kayak presentasi atau apa itu. Oke, biasanya sih itu karena nggak pede ya, tidak percaya diri ketika maju ke depan. Jadi mungkin bisa dirubah dengan lebih berpikir positif, anggap saja audiens itu tadi ya, mungkin ketika melakukan kontak mata, kita jadi muncul penyakit-penyakit seperti itu, mungkin diatasi juga bisa dengan tadi melihat dahi dari para audiens, atau karena saya sendiri juga masih sering mengalami itu gitu. Jadi saya belum bisa memberikan saran-saran bagaimana cara menghilangkan, karena itu tidak bisa dihilangkan gitu. Hanya bisa ditutupi ketika kita berada di depan. Contohnya mungkin bisa juga karena mungkin banyak sekali ya materi yang ada di kepala, membuat notes saat maju ke depan, saat melakukan public speaking itu tidak apa-apa. Membuat notes kecil yang di situ ada tulisan-tulisan kata kunci apa yang akan kita sampaikan, itu tidak apa-apa. Itu biasanya bisa mengurangi grogi saya sih ketika saya membawa notes itu. Karena biasanya saya ketika melakukan public speaking itu grogi karena saya takut salah. Tapi ketika ada notes itu, berarti kan kita sudah ada seperti semacam petunjuk ya, atau guidance kita gitu. Jadi itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, saya biasanya untuk menutupi kegugupan itu, saya akan menggunakan atau berdandan secara rapi. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya, saya akan menggunakan baju yang saya suka, atau saya akan menggunakan warna lipstik yang saya suka. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, di mana peningkatan kepercayaan diri itulah yang akan mengurangi penyakit-penyakit yang kita alami saat maju ke depan itu tadi. Jadi yang tahu diri sendiri sih, nanti bisa diidentifikasi gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri Ibu sendiri gitu secara pribadi. Kalau saya sih caranya seperti itu tadi, membuat notes dan juga memakai pakaian yang saya suka. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kuncinya di situ sih, bisa. Tapi kalau diatasi tuh saya sendiri belum bisa mengatasi sampai sekarang, padahal saya sudah berproses cukup lama, tapi kadang juga masih muncul penyakit-penyakit seperti keringat dingin atau gugup, itu masih ada. Tapi kuncinya adalah pada bagaimana kita bisa menutupi itu di depan audiens. Kadang kalau abis saya maju, terus saya tanya, tadi aku kelihatan gugup nggak? Ketika orang bilang, enggak kok, oh berarti saya berhasil menutupi itu. Gitu. Padahal saya gugup, saya bilang gitu, saya gugup loh tadi, gugup banget. Gitu. Tapi ketika audiens bilang, enggak kok, bisa aja. Gitu. Berarti, oh kita berhasil menutupi itu. Kuncinya ada di situ sih, gimana tindak-tindaknya kita menutupi kegugupan itu. Gitu, Ibu. Terima
kasih atas pertanyaannya. Semoga segera bisa terselesaikan ya. Saya pun belum sih gitu. Itu tadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Siva. Mungkin ada Ibu atau Bapak lagi yang ingin bertanya? Silahkan, Bapak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berusaha untuk tidak memakai teks, ketika tidak memakai teks itu ada yang sudah dikuasai tapi lupa itu ketika ingat ketika sudah selesai semua yang selesai lupa. Nah itu bagaimana tipsnya supaya tidak lupa? Yang dibahas sekarang mungkin karena saya lupa kan. Jadi apa yang kita sudah lakukan kita sudah kaji yang sebelum kita persiapan ketika kajian persiapan kita sudah lakukan udah selesai kajian. Oh iya yang ini bagian ini lupa nih. Oke, Bapak, terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Ini juga yang sering saya alami juga kok, Pak. Bukan cuma Bapak, saya juga. Siapapun sepertinya sering mengalami itu ya. Jadi waktu persiapan tuh merasa udah sempurna banget ya Pak ya, udah 100% gitu. Tapi ketika maju kok ambiar gitu ya bahasanya ya. Iya kan, ambiar, semua materi itu hilang ya. Tadi seperti yang saya sudah bicarakan ke Ibu Safira tadi juga bisa diatasi dengan buat notes tadi tuh Pak, berupa kata kunci saya pasti masih pakai itu. Mau saya lagi ngajar atau apa, itu saya masih membuat notes atau tulisan kecil, kertas kecil, itu ada tulisan-tulisan kata kunci lah, yang bisa tiba-tiba membuat kita ingat mengenai materi yang ingin kita sampaikan, gitu. Sekarang pun ya saya juga membuat notes gitu, mengenai apa-apa saja sih yang ingin saya sampaikan, tapi notes itu jangan panjang, hanya kata kunci saja, biasanya hanya satu kata, yang mana ketika kita membaca satu kata itu, tiba-tiba kita bisa mengingat, metode kita bisa mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Itu biasanya efektif di saya ya, ketika saya menggunakan notes itu tadi. Gitu. Boleh kok dalam public speaking kita menggunakan notes itu, bahkan disarankan oleh banyak ahli, kita juga membawa notes itu tadi. Bisa di handphone, bisa juga di kertas kecil gitu. Itu bisa Bapak, seperti itu sih. Kalau saran dari saya juga masih mengalami itu. Ketika saya selesai, mungkin habis ini saya selesai, mungkin oh bentar, ada yang lupa gitu. Itu wajar ya. Siapapun pasti mengalami itu dan bisa diatasi dengan membuat tulisan yang berisi kata kunci. Itu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Baiklah, apakah masih ada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya? Mumpung Ibu Salma masih bisa menjawab. Iya, saya masih semangat kok Bapak Ibu. Silahkan Bapak atau Ibu. Saya bertanya nih, ya? Silakan Pak. Kalau dibilang tadi orang Jawa ya Mas, makanya saya manggil Mbak aja ya karena masih muda. Iya, saya orang Jawa. Mbak aja ya boleh, silahkan. Kalau Tenisa nggak salah ya. Iya, kalau Tenisa. Kalau ada pertanyaan ini saya tanyakan bahwa mungkin lebih ke PowerPoint ya yang akan dibuat. Ketika kita membuat PowerPoint itu, tadi kan kalau Mbak Akida bilang bahwa lebih banyak gambarnya gitu ya. Nah, ketika kita menjelaskan, ketika gambar-gambar itu suka terkadang ngeblank juga gitu ya. Kita kadang suka nggak sinkron juga ketika ngejelasin gambar ini harus memvisualisasikan apa, karena kondisi audiens terkadang terlalu semangat juga gitu banyak untuk penjelasan. Nah, ketika ada teriakan-teriakan itulah yang terkadang membuat kita suka lupa. Ketika kita harus mendeskripsikan sebuah gambar. Nah, kalau tadi mungkin melihat orang, kalau saya terkadang suka
ambiar itu ketika mendengar suara orang yang tiba-tiba teriak gitu ya. Bagaimana nih atasinya juga? Terima kasih. Oke. Ya, memang yang namanya PowerPoint ya, namanya aja poin ya. Poin-poin saja kan yang disampaikan. Tidak harus hanya gambar sih, boleh dikasih teks, tapi hanya kata kuncinya saja. Yang mana kata kunci itu bisa membantu presenter atau membantu Bapak sendiri menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Itu boleh, gitu. Tidak harus hanya gambar saja. Boleh gambar dengan teks, tapi teks itu hanya kata kuncinya saja, bukan semacam paragraf panjang. Kata kunci yang mungkin bisa membantu Bapak untuk menjelaskan gambar tersebut itu boleh. Dan juga bisa menggunakan notes tadi itu ya. Kadang kan kalau di PowerPoint kan bisa ditambahkan catatan ya di bawahnya ya. Itu bisa tuh digunakan catatan-catatan itu untuk membantu Bapak agar tidak lupa dengan apa yang ingin dijelaskan. Tapi yang namanya PowerPoint ya itu tadi ya saya bilang, itu sangat mempengaruhi efektivitas public speaking ya. Ketika memang yang kita sampaikan di dalam PowerPoint itu memang poin-poinnya saja, biasanya sih orang juga biasanya akan tertarik dengan visual atau gambar daripada teks gitu. Jadi biasanya akan lebih efektif public speaking-nya. Bisa diterapkan seperti itu, Bapak. Ya. Boleh kok ada teksnya, tapi mungkin hanya kata kuncinya saja gitu, yang membantu Bapak. Nanti kan bisa tahu lah ya, kata kunci apa yang bisa mengingatkan Bapak dengan materi yang ingin disampaikan. Gitu sih, kalau saya sih seperti itu. Orang melihat, ketika kita melihat orang, kadang ambiar. Kalau saya ketika mendengar teriakan itu ambiar itu, apakah ada masalah di situ? Oh, ya itu namanya harus sih ya, Pak ya. Beda-beda sih. Orang itu bisa dilatih. Yang namanya noise, saya juga gampang ke distract ya, atau gampang terganggu dengan noise atau gangguan itu tadi gitu. Tapi dilatih saja sih Pak, itu. Dilatih secara individu, mungkin secara mandiri Bapak mungkin berbicara sendiri dulu ya, berbicara sendiri, lalu ada gangguan seperti teriak itu tadi, apakah Bapak masih bisa mengendalikan diri, apakah nggak ambiar atau enggak, itu bisa dilatih setiap hari. Kalau saya biasanya terdistraksi apa ya dulu tuh, terdistraksi kalau ada gangguan dengan PowerPoint tuh biasanya saya gampang terganggu di situ gitu. Kalau memang seperti itu bisa disesuaikan saja nanti pada saat berlatih secara mandiri. Gitu. Kuncinya sih di situ Pak, pada berlatih atau practice. Gitu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk penutup. Mungkin pertanyaan terakhir. Materi tentang aksentuasi ya, Mbak ya. Aksentuasi itu nggak paham maknanya, saya minta penjelasannya. Oke, apa sebentar ya Pak, saya buka materinya dulu. Oh iya, tadi belum saya jelaskan ya sepertinya ya. Nanti saya share juga ya Pak materinya. Aksentuasi itu biasanya penonjolan pada kata atau kalimat yang penting. Menurut saya yang aksentuasinya sangat kental itu Dr. Raisa yang sekarang jadi tim komunikasi publik, itu aksentuasinya sangat kental. Karena kan beliau pernah jadi Putri Indonesia ya, jadi sudah terbiasa vokalnya seperti apa. Itu bisa belajar ketika Dr. Raisa itu masuk di TV, itu bisa belajar aksentuasi. Jadi kan kadang ada kata-kata penting yang perlu kita tonjolkan. Ya. Barusan kan saya juga ada aksentuasi ya, yang perlu kita tonjolkan. Itu adalah bentuk aksentuasi, atau kita menunjukkan kata yang penting menggunakan nada. Ada perubahan nada di situ ketika kita berbicara satu kata yang penting. Gitu. Perubahan nada. Kita menonjolkan suatu kata yang penting melalui nada kita sendiri. Itu adalah aksentuasi, Dok. Baik, sepertinya sudah ya Ibu. Iya, oke. Untuk pertanyaannya,
Terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi tanya jawab sudah selesai. Saya informasikan kembali bahwa setelah kegiatan ini berlangsung, bahwa ketika kegiatan ini berlangsung, Bapak atau Ibu diminta kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi link berisi data diri singkat dan feedback pada kegiatan ini. Untuk linknya sendiri sudah ada di kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi data diri pada form tersebut. Setelah itu kami akan mengirimkan materi beserta e-sertifikat melalui email yang Bapak Ibu kirimkan pada link tersebut. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama. Mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Bapak Ibu dari Inspirasi Anak Negeri, kita foto bersama. Gimana ya caranya? Mungkin kameranya bisa agak dijauhkan biar wajah-wajah cantik gantengnya bisa terlihat. Mau kan tapi lagi PSBB ya. Jaga jarak seharusnya. Tapi nggak apa-apa, biar kelihatan semua. Ya Allah, semua sehat. Semuanya dari screenshot apa dari HP, Bu? Saya yang screenshot ya. Ini cantiknya kasih aba-aba. Sudah. Sudah masuk kamera semuanya? Sepertinya boleh cantiknya. Oke, senyum. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup, udah dapet foto. Bebas. Bebas gimana? Sekali lagi ya, coba ya sekali lagi. Itu Bapak yang di belakang ketutupan. Saya gini ya. Agak ke atas. Boleh dedenya ikutan. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siap. Sudah. Dikembalikan lagi ke MC. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara. Saya mewakili panitia dan Cityfast Akademika Prodi Digital Public Relations Telkom University mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Salma, terima kasih. Terima kasih. Salma, terima kasih. Bapak Ibu, atur nuhun semuanya. Pak Marwan, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat melanjutkan. Burita, Mami, juga Bapak Ibu. Cantika, Nurul juga. Makasih ya. Makasih, Bu. Ya, Cantika Nurul Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu mungkin Bu di Telkom University atau di Depok nanti insya Allah ya Bu. Nanti kita main ya Bu, Pak. Ya, kita. Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Yo, dah. Izin pamit Bapak Ibu. Izin. Ya, kita pamit ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu.
Udah. Ibu, itu Ibu close aja kali ya, Bu, biar selesai semua, Bu. Kenapa? Kalau Ibu M, Ya, saya kan. Ibu mau nanya. Ya rilis. Oh iya, nanti coba Nurul buat dulu. Saya sekarang ngurusin sertifikat dulu nih. Yang link nanti Nurul coba buat dulu, nggak usah panjang-panjang, maksimal 1 halaman. Nanti kalau udah kirim, taruh di itu aja, di docs. Saya bikin kutipannya aja kali ya, Bu. Boleh, Masukin boleh. kutipannya dulu. Kan saya udah bikin rancangannya tuh. Kan Nurul lengkapin aja dari situ ya. Oke, Bu. Ya udah. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Safira, bye-bye. Safira. Assalamualaikum. Kasih banyak.